Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar kalian pada pagi hari ini insya Allah pada baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar kalian lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, sekarang kita tepuk semangat. Ibu yang mimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian semua. Nanti yang Ibu panggil namanya, kalian jawab hadir ya. Andini Fadilawati. Hadir, Ibu. Ilen Fitria. Hadir, Ibu. Setia Ayuningsih. Hadir, Ibu. Intan Nur Cahyaningrum. Hadir, Bu. Alfi Awalul Fitri. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah kalian hadir semua. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ada siswa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh hewan dan manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan. Yang keempat, siswa dapat memprediksi kehidupan hewan dan manusia tanpa tumbuhan hijau. Dan yang kelima, siswa dapat memanfaatkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dan menjaga kelestariannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan. Nah, di sini ada gambar ya. Nih, ada gambar ibu-ibu yang lagi memberi makan wortel kepada kelinci. Di situ ada gambar, mungkin anak-anak bisa melihat ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya Andini. Tadi kan di awal udah pada sarapan. Nah, sekarang Ibu mau nanya, tadi Andini pagi atau tadi sarapan apa? Ingat nggak tadi sarapan apa? Tadi sarapannya pakai telur, Bu. Pakai telur, iya. Terus, Setia tadi sarapannya pakai apa? Sama bubur, Ibu. Oke. Nah, tadi Ibu juga udah sarapan karena sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sarapan terlebih dahulu ya, karena kalau kita tidak sarapan, energi yang kita miliki, yang kita punya juga sedikit. Jadi kalau kita sarapan, energi yang kita punya itu cukup banyak. Tapi sarapannya juga perlu diingat, jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja. Guru nanya tuh, mengapa hewan dan manusia ketergantungan dengan tumbuhan hijau? Nah, mengapa? Karena kita, manusia atau hewan, itu kalau nggak ketergantungan dengan tumbuhan hijau, itu hidup kita akan keberlangsungan hidup itu tidak menentu gitu. Artinya kita sering sakit-sakitan atau hewan itu akan cepat punah karena nggak ada gizi atau nutrisi-nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Nah, jadinya kita sebagai manusia dan hewan itu sangat ketergantungan dengan tumbuhan hijau.
Nah, nih. Oksigen dihirup oleh manusia dan hewan pada saat bernapas. Tanpa tumbuhan hijau, oksigen lama-kelamaan akan habis jika digunakan terus oleh manusia dan hewan. Namun, tumbuhan selalu menyediakan oksigen di alam. Jadi, manusia dan hewan membutuhkan, dan tumbuhan hijau juga merupakan sumber energi atau sumber makanan bagi hewan dan manusia. Nah, di sini ada tumbuhan hijau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia, atau bagian-bagian tumbuhan hijau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Yang pertama ada akar. Akar ini contohnya ada wortel dan singkong. Kalau kalian sering melihat atau pernah melihat ibu kalian mau nanam pohon singkong, itu kan buah singkongnya itu atau singkongnya itu ada di bawah ya, maksudnya ada ya ikut kekubur gitu sama tanah-tanahnya. Nah, itu wortel juga sama. Nah, wortel dan singkong ini termasuk tumbuhan hijau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Karena apa? Karena ya yang pertama, wortel ini memiliki vitamin C yang dapat dimakan oleh manusia sebagai sumber makanan manusia. Kemudian tadi di awal ada gambar ibu-ibu yang memberi makan wortel kepada si kelinci. Nah, kelinci pun memakan wortel. Kemudian ada batang. Batang ini contohnya tebu dan sagu. Sekarang Ibu mau nanya, ada yang tahu pohon tebu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, itu menurut kalian tebunya itu, batang tebunya bisa dimakan atau tidak? Tebu itu bisa dimakan atau tidak? Bisa. Bisa. Iya, tebu itu enak ya, terus manis juga, seger. Bahkan sekarang banyak sekali penjual-penjual es tebu. Kalau kalian sering melihat ya, ada orang-orang yang sering menjual es tebu. Nah, kemudian ada daun. Daun yang bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai sumber makanan itu contohnya ada kangkung dan bayam. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu tadi sarapan menggunakan bayam, sayur bayam. Nah, tapi tidak semua daun ya, tidak semua daun yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Jadi hanya kayak ya hanya daun-daun tertentu aja ya, contohnya kayak gini, kangkung, bayam. Nah, kemudian singkong, daun singkong juga bisa kita makan ya. Tapi di sini bisa digarisbawahi, perlu diingat ya anak-anak, tumbuhan hijau yang bisa dimakan atau bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan itu tidak tentu juga bisa dimakan atau bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan hewan. Nah, selanjutnya ada bunga. Bunga di sini contohnya termasuk kubis dan kol ya. Kalian tahu kembang kol atau ketika ibu kalian memasak sayur capcay gitu atau sop itu ada kolnya. Ya, tahu kan? Ibu pernah masak capcay nggak? Pernah, Bu. Nah, Bu. ada buah. Buah di sini termasuk pisang dan jeruk ya. Pisang dan jeruk. Contohnya kita ambil pisang. Pisang di sini kan kita manusia bisa memakannya. Kemudian hewan juga ada yang memakan pisang. Kalau ada yang nanya, daun pisang bisa dimakan nggak, Bu? Gitu. Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Daun pisang bisa dimakan atau tidak? Tidak. Daun pisang tidak bisa dimakan, tetapi daun pisang bisa dimanfaatkan yang lainnya, seperti membuat lemper atau membuat arem-arem. Ya, itu daun pisang bisa dimanfaatkan yang lainnya, tetapi tidak untuk dimakan. Kemudian yang terakhir ada biji.
Biji di sini contohnya ada beras dan jagung. Ya, jagung juga, beras juga. Beras dan jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan hewan dan manusia. Burung bisa memakan beras, memakan jagung. Nah, ada Pak Guru lagi nih nanya. Nih, Pak Guru ganteng nanya. Pertanyaannya, bagaimana keadaan manusia dan hewan tanpa tumbuhan hijau di dunia? Nah, bagaimana tuh? Kalau nggak ada tumbuhan hijau di dunia, kita semua itu keberlangsungan hidupnya tidak akan menentu ya. Karena kita tadi Ibu sudah jelaskan di awal bahwa kalau kita tidak memakan tumbuhan hijau, memakan makanan yang bergizi, tubuh kita akan lemah, akan merasa kayak kurang fit, kurang sehat gitu. Sama, hewan pun sama. Kalau kalian memiliki peliharaan, contohnya kelinci kalian sakit, terus kalian membawanya ke dokter hewan. Biasanya Pak dokter itu memberikan sebuah obat atau vitamin untuk kelinci itu agar sehat. Nah, vitamin itu terkadang dokter juga membuatkan resepnya itu dari tumbuhan-tumbuhan hijau yang baik gitu untuk si kelinci itu. Jadi tumbuhan hijau di sini itu sangat bermanfaat sekali. Nah, dari penjelasan di atas bahwa kita sebagai makhluk Allah harus mensyukuri adanya tumbuhan hijau yang membantu manusia dalam bertahan hidup, dan hendaknya sebagai bentuk rasa syukur manusia bisa memanfaatkannya dan menjaga kelestariannya di dunia ini. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini. Nah, sudah habis materinya. Sekarang dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu ingin bertanya sama kalian semua. Di sini ada yang orang tuanya menanam pohon singkong, contohnya, atau pohon mangga, atau tanaman lainnya. Ada yang orang tuanya sering menanam tumbuhan-tumbuhan hijau? Ada Ibu. Ada Ibu. Iya, ada. Jadi kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, kita nggak boleh merusak tumbuhan hijau atau tanaman-tanaman. Oke, jadi kalau kalian melihat orang tua kalian atau orang tua kalian sedang menanam pohon, atau kalian memiliki tumbuhan-tumbuhan hijau di lingkungan rumah kalian, atau kalian melihat tumbuhan hijau di lingkungan sekitar kalian, kalian jangan merusaknya ya, karena itu merupakan oksigen juga untuk kita ya, untuk kita, dan itu juga sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia dan hewan. Mungkin materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup. Adapun tugasnya nanti Ibu akan share ke grup WA kita ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat lagi ya, biar lebih semangat. Ya Bu. Ya, bisa dihidupkan mic-nya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap dijaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu.